Assalamualaikum, selamat malam Sobat Yobiyoshi RDA dimanapun kalian berada. Selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya selalu menyenangkan. Kalaupun ada yang kurang menyenangkan ya disenyumi saja. Anggap saja itu kerikil sandungan yang harus kita lewati supaya kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke, di video saya yang kali ini akan saya bahas tentang bahwasanya budidaya lobster air tawar itu tidak sesulit atau serumit yang dikatakan orang-orang di media sosial ataupun di apa itu, yang kan ada banyak yang mengeluh atau curhat lobsternya beli dari suatu tempat terus beberapa hari di rumah mati 1 ekor 2 ekor dan akhirnya habis. Nah, di video ini nanti akan saya bahas tentang itu, tapi sebelumnya ini saya mau tunjukkan bahwasanya ini saya di kolam, salah satu kolam saya yang kecil. Ini ukuran 2 kali setengah, yang mana isinya ini lobster air tawar tapi jenis hias Clarky. Ini saya punya Clarky ini tidak pernah sampai banyak, itu tidak pernah, karena setiap sudah mulai remaja gitu selalu habis gitu, diambil oleh penjual ikan hias. Pernah sekali mengalami buahnya itu pernah, cuman ya nggak lama terus langsung habis lagi gitu, diambil sama ikan hias, diambil sama penjual ikan hias sebagai pelengkap dagangannya. Ukuran segitu itu ukuran sekitar 2,5 in. Ini biasanya saya jual itu dengan harga 5.000. Kalau penjual ikan hiasnya jualnya ya sekitar 10.000 sampai 15.000 katanya. Saya di sini karena di luar gerimis, lumayan kerep gerimisnya. Jadi saya tidak bisa duduk di tepi kolam saya yang besar seperti biasanya itu. Nah, ini saya bahas di sini saja tentang budidaya lobster air tawar yang sebenarnya itu tidak sesulit yang dikatakan oleh orang-orang. Buktinya ya, salah satu buktinya ya seperti ini. Kolam saya ini tidak ada apa-apanya, dalam artian media peralatan seperti aerator atau sirkulasi itu tidak ada, tapi nyatanya lobsternya juga pada hidup, pada sehat dan berkembang biak. Senin 26 Desember 2022. Ini pesanan dari salah satu saudara kita yang dekat sini aja, daerah Caruban, daerah Balirejo, Wames. Ya hampir dekat dengan Caruban lah. Jadi si saudara kita ini yang dari Balirejo ini pesan itu sudah berapa kali, 4 atau 5 kali gitu. Tapi bukan buat dirinya semua, itu bukan. Jadi yang pertama dia pesan itu dulu mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu yang juga saya pernah bahas di salah satu video saya. Dia pesan cuma 1 paket. Nah, setelah itu agak lama gitu dia pesan lagi, malah dalam jumlah yang sangat besar. Terus setelah itu 2 minggu lagi ya, kalau nggak salah 2 minggu setelah dia pesan lumayan banyak itu, dia pesan lagi 2 paket juga, tapi yang itu untuk temennya. Terus setelah itu nggak lama pesan lagi untuk temennya juga. Terus ini dia pesan lagi, ini juga untuk temennya lagi, bukan untuk dia. Nah, dari situ bisa digarisbawahi, atau yang ingin saya tunjukkan itu bahwasanya budidaya lobster air tawar itu memang tidak terlalu sulit banget kalau teman-teman itu menemukan leader atau pembimbing yang tepat gitu loh. Dan
lobsternya itu juga lobster yang tepat, dalam artian bukan tangkapan alam atau bukan dari pembudidaya yang kolamnya sangat luas sehingga susah untuk diadaptasikan. Walaupun mungkin dari budidaya yang sangat luas, tapi kalau penjualnya itu mengerti atau paham benar karakternya si lobster, meminimalisir gagal adaptasi itu benar-benar dia paham, itu juga mudah gitu loh. Budidaya lobster air tawar itu juga mudah, tidak sulit-sulit banget gitu. Cuma ya itu tadi, harus tahu bener karakternya si lobster, perlakuannya seperti apa, itu harus bener supaya gagal adaptasi itu bisa diminimalisasi, bisa diminimalisirkan gitu. Oke, seperti biasa ini pakai laras daun pisang supaya lobsternya nanti cepat sembunyi dalam perjalanan biar tidak stres. Buat teman-teman yang mungkin pernah gagal di fase-fase awal budidaya, lobsternya mati karena mungkin ya salah perlakuan atau gimana, jangan putus asa, cari saja atau pelajari lagi supaya kalian berhasil di fase adaptasi yang nantinya setelah itu ya terserah teman-teman tekadnya seperti apa, mau dibuat usaha utama atau di bagaimana, itu terserah teman-teman yang menggeluti. Intinya setelah lolos adaptasi, lobsternya sudah mulai bertelur terus beranak, itu ya nanti terserah teman-teman, tergantung tekadnya teman-teman itu dalam menekuni itu seperti apa, ya hasilnya ya tergantung dari itu gitu. Ini 2 paket, yang ini yang betina, yang ini yang jantan. Tuh capitnya kelihatan merah-merah, itu jantan semua. Packing sudah selesai. Ini karena pengirimannya itu jarak dekat, ya sekitar setengah jam dari tempat saya ini. Jadi packingnya cukup pakai kardus saja. Terus seperti biasa, ini adalah air kolam asli tempatnya si lobster ini tadi, yang fungsinya itu untuk aklimatisasi, bahasa kerennya itu seperti itu. Saya nggak tahu juga artinya apa. Jadi kalau beli lobster di tempat saya itu selalu saya sertakan air kolam aslinya, yang fungsinya itu untuk membasahi badannya si lobster ketika sampai di tempat yang baru. Jadi sebelum dimasukkan ke kolam, dibasahi dulu dengan air kolam aslinya ini, yang mana fungsinya itu supaya si lobsternya itu masih bertemu dengan air yang sebelumnya dia tinggalkan itu. Walaupun ada yang membercandai atau menganggap ini katanya air jampe-jampe dari Mbah Dukun, ada yang berpendapat seperti itu, ya enggak apa-apa, namanya orang juga berpendapat sambil bercanda. Tapi ini asli air dari kolamnya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi bukti catnya saudara kita tadi yang pertama waktu ngorder indukan ke saya itu di bulan Agustus 2021. Itu order saya yang pertama. Terus order lagi yang kedua itu di bulan Juli, tapi sudah tahun 2022, bulan Juli kemarin. Berarti kan 1 tahun kurang lebih ya. Saya sendiri waktu itu juga kaget kok dia pesan lagi gitu. Terus saya tanya, ya lobsternya yang dulu kenapa mas, mati-mati atau gimana? Terus dia jawab, enggak mas, saya ingin pesan lagi karena saya ingin membesarkan usaha ini, karena saya punya lahan yang lumayan luas, dia bilang seperti itu. Dan setelah itu dia pesankan lagi temannya, dan hari ini tadi juga pesan untuk temannya lagi. Nah dari situ kan bisa digarisbawahi, bisa saya tekankan bahwasanya dia tidak menemui kendala
dalam budidaya lobster air tawar, sehingga teman-temannya juga ingin ikut budidaya lobster air tawar begitu. Terus dan saya rasakan atau saya amati itu, si saudara kita yang ini hampir tidak pernah bertanya tentang cara-cara perawatan, misalkan kalau bertelur gimana, kalau sudah turun gendong gimana, itu dia hampir tidak pernah bertanya gitu. Mungkin dia cuma nyimak video saya di YouTube atau video YouTuber yang lain yang membahas lobster air tawar gitu. Tapi intinya kan sepertinya teman kita yang satu ini, saudara kita yang satu ini hampir tidak menemui kesulitan dalam budidaya lobster air tawar gitu loh. Kalau dia menemui kesulitan terus lobsternya mati-mati atau gimana gitu kan nggak mungkin teman-temannya pada ngikut ingin budidaya terus dia pesan lagi ke saya untuk memesankan temannya, itu kan bisa dikatakan tidak mungkin gitu loh. Kalau si saudara kita ini mengalami banyak kendala dalam budidaya lobster air tawar. Oke, seperti itu teman-teman ya, analisa saya dari kejadian hari ini dan kejadian yang kemarin-kemarin yang berhubungan dengan budidaya lobster air tawar dan salah satu saudara kita yang dari Balirejo ini, yang mana dia pesan lagi untuk teman-temannya yang nanti mungkin di sana akan banyak pembudidaya. Terus mungkin saya kapan-kapan kalau memang saya sudah ada waktu longgar, saya akan main ke sana, lihat-lihat atau berkunjung ke teman-teman yang di sana, sekedar silaturahmi dan sharing-sharing tentang kedepannya itu budidaya lobster air tawar yang kita geluti ini akan dibuat seperti apa gitu. Mungkin akan buat semacam komunitas atau paguyuban yang mana isinya itu semua pembudidaya lobster air tawar di area Madiun, Magetan. Tidak menutup kemungkinan Ngawi dan Ponorogo juga bisa gabung kalau memang berkenan. Dan di ujung dari video saya yang ini, saya ingin menutup dengan sebuah pesan bahwasanya perjalanan yang panjang niscaya akan memberikan keberhasilan yang panjang dan berkesinambungan pula. Dan perjalanan yang pendek kalaupun memberikan keberhasilan, ya kira-kira keberhasilannya itu ya juga tidak akan panjang, ya pendek seperti perjalanannya gitu loh. Jadi saya rasa kita tidak perlu mengeluh apabila kita menjalani proses yang panjang untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar lagi. Saya saja yang sudah kurang lebih 3 tahun menggeluti budidaya lobster air tawar ini, sampai saat ini saya belum merasa bahwasanya saya itu sudah berhasil di usaha ini. Walaupun kebanyakan dari teman-teman atau siapalah orang-orang yang terdekat di daerah saya sini, terutama yang tahu proses waktu saya memulai sampai sekarang itu, kebanyakan dari mereka itu sudah mengatakan bahwasanya itu saya sudah lumayan bahkan sangat-sangat berhasil dalam menggeluti usaha sampingan ini. Tapi saya tetap belum merasa bahwa saya sudah berhasil. Mungkin saya nanti akan merasa bahwasanya saya sudah berhasil di usaha ini, di budidaya lobster air tawar ini, ketika saya sudah berani tanda tangan kontrak dengan pihak resto atau rumah makan, yang mana isinya bahwa saya bersedia atau berani menyuplai kebutuhan lobster air tawar konsumsi di resto tersebut, yang mana produknya itu atau lobsternya itu saya ambilkan dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di daerah sini, Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, yang mana dulunya itu ambil indukan dari tempat saya
walaupun tidak ambil dari indukan dari tempat saya juga tidak apa-apa, selama mereka domisilinya itu di sekitar sini supaya mudah untuk mengkoordinasinya. Oke, sampai di sini dulu. Bila mungkin isi dari video ini diperlukan atau dibutuhkan oleh teman-teman Anda, silahkan share saja. Yang baru mampir, terima kasih, dan bila berkenan silahkan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum